Oke, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih telah mengklik video ini. Nah, mungkin di video kali ini akan ada suara-suara yang mengganggu, seperti suara motor dan yang lintas dan mobil truk dan lain sebagainya di luar. Karena saya sekarang sedang berada di barbershop untuk malam ini. Jadi barbershop itu dekat sekali, di muka pintu itu memang jalan raya. Jadi mohon maaf apabila kurang nyaman perjalanan video kali ini. Nah, sebelumnya saya dulu mau menceritakan bahwasanya saya ini selain mahasiswa, saya juga ada kegiatan lain yang ini juga termasuk rutinitas saya. Kalau saya tidak melakukan kegiatan ini, ya mungkin saya kurang tahu bagaimana lah ya. Yang penting ini adalah salah satu cara saya untuk menghasilkan uang yang hasil dari kemandirian sendiri, yaitu menjadi tukang cukur. Nah, menjadi tukang cukur memang salah satu profesi yang unik ya kalau bagi saya, karena banyak keunikan kalau kita menjadi seorang tukang cukur, dan banyak hal yang memang perlu kita pelajari sama dengan di profesi-profesi lain. Tapi nanti mungkin di lain waktu kita membicarakan tentang itu. Nah, pada minggu lalu itu ada salah satu customer datang ke saya. Customer ini saya suka sekali. Dia datang membawa konsep. Jadi dia datang membawa gambar sebuah model rambut, dimana sebagian model rambut ini bukan rambut biasa, melainkan ada skin. Dan skinnya lagi bukan skin yang hanya satu garis begitu teman-teman, melainkan agak-agak ke skin batik begitu. Nah, setelah dia datang ke saya, dia tanya, boleh apakah boleh saya ingin gunting model begini. Ya, saya sebenarnya ini salah satu yang memang saya sebelumnya belum pernah buat, jadi belum ada pengalaman untuk membuat skin batik begini. Tapi karena besar rasa ingin tahunya saya, jadi saya juga bisa perkirakan tentang ilmu saya juga, ya saya pikir mungkin boleh. Jadi saya terima tawarannya sampai akhirnya jadi. Dan jadinya ini mungkin boleh saya katakan 85% dari gambar yang sudah ditunjukkan. Jadi bagaimana dia? Silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, ini dia teman-teman. Nah, seperti biasanya kita mulai dulu dengan pasang tisu lehernya ya, dengan kainnya, supaya rambutnya tidak berserakan di badan ya teman-teman, seperti biasanya. Nah, kalau setelah ini selesai, sudah rapi, sekarang saatnya membuat pola, dan polanya itu kira-kira demikian teman-teman. Gunanya membentuk pola ini sebagai dasar ya, untuk membuat sebuah model rambut yang rapi. Karena bagi saya itu sulit menciptakan sebuah model rambut yang seimbang dan rapi kalau tidak melalui pola terlebih dahulu teman-teman. Nah, setelah pembuatan pola tadi, kita ambil polanya dan hasilnya kira-kira begini. Nah, mungkin sudah ada keseimbangannya, samping kiri kanan dengan belakang. Nah, langkah berikutnya ini atasnya kita potong sedikit teman-teman. Kambingnya juga bagian atasnya itu rusak sedikit ya teman-teman, juga ada bercabang-cabang, jadi sudah tidak bagus, jadi terpaksa ditipiskan teman-teman, sehingga boleh lebih segar lagi rambutnya gitu. Itu biasa karena terlalu gunting ciri-ciri berlebihan, sehingga boleh membuat rambut rusak begitu teman-teman. Nah, inilah dia kira-kira setelah proses pemotongan rambut bagian atasnya teman-teman. Ya, jelas terlihat lebih rapi ya teman-teman. Nah,
Sekarang setelah ini saatnya kita membuat pola skin, tapi terlebih dahulu mari dulu kita lihat bentuk skin bagaimana sih yang akan kita buat ini teman-teman. Nah, ini dia gambarnya, silahkan dilihat ya, perhatikan baik-baik teman-teman, nanti dinilai apakah ada kemiripankah dengan apa yang telah saya buat. Nah, itu nanti silahkan dinilai berdasarkan pendapat subjektifnya teman-teman sendiri. Oke, mari kita mulai. Oke, dimulai dari pola bintangnya teman-teman. Nah, hasilnya begini, ini untuk pola bintang. Kemudian kita lanjutkan dengan pola keseluruhan. Dan hasilnya itu beginilah kira-kira, ini baru polanya teman-teman. Nah, setelah ini apa langkah selanjutnya? Nah, setelah pembentukan pola begini maka kita masih memperhalus menggunakan silet teman-teman. Ini tujuannya agar skinnya itu terlihat lebih terang di atas kepala, lebih memutih sehingga tidak cepat pudar. Karena kalau memang tidak mau melalui silet, jalur silet lagi, maka suatu skin itu akan cepat menghilang karena tumbuhnya rambut-rambut dari bawah akan terlalu cepat. Mungkin ini proses yang lumayan agak lama teman-teman. Tapi ya seperti modelnya mungkin lumayan sulit ya kalau untuk saya sendiri. Belum tahu kalau menurut teman-teman yang sudah tahu bagian sini ya. Karena ini pengalaman saya juga suka bercerita, menceritakan kepada teman-teman yang telah menonton ini ya, mungkin boleh diambil sesuatu mungkin ya. Nah, ini mungkin baru pertengahan perjuangan dan masih sama sekali lagi masih belum hasilnya teman-teman. Jadi kalau kita ingin melihat hasil akhirnya, dan setelah ini lagi nanti mungkin atas belakang dengan sampingnya juga masih disesuaikan teman-teman ukurannya supaya lebih serasi dengan adanya skin di kepala, supaya kondisi rambut di kepala juga tidak canggung rupa hubungan dia dan kamu. Oke, jadi kira-kira teman-teman bagaimana sih hasilnya? Jadi hasilnya kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Apakah hasilnya kira-kira begini? Atau begini? Nah, dan hasil sebetulnya itu begini teman-teman. Mungkin sangat tidak terlalu istimewa ya, namun ini suatu kebanggaan bisa dikatakan untuk diri saya yang ingin selalu mencoba hal-hal baru sehingga boleh menambah pengalaman tentang konteks skin model di video ini. Tapi macam tadi bro, berapa? Tanpa berpengalaman teman-teman, saya tidak suka membuat teman-teman ragu dan penasaran. Beginilah dia. Nah, bagaimana kalau dibanding dengan gambar yang di sudut kanan atas teman-teman? Mungkin ya nilainya teman-teman simpan sendiri ya. Mungkin kira-kira berapa persen persamaan daripada apa yang saya buat dengan di gambar. Untuk nilainya saya ucapkan terima kasih banyak.